Pemirsa masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya Fani Imaniar juga di studio One on One malam hari ini juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Adhita Irawati. Ibu, kayaknya kalau bisa bicara mengenai mudik dan juga kembali itu tidak akan ada habisnya ya gitu. Moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat juga bebas gitu macam-macam. Tapi kalau melihat tahun ini kayaknya masih banyak yang memfavoritkan kendaraan pribadi sebagai transportasi utama mereka untuk mudik. Kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri Bu, mungkin adakah imbauan atau seperti apa strategi untuk bisa lebih memasyarakatkan minat warga begitu untuk menggunakan moda transportasi lain Bu? Iya. Dalam survei yang kami lakukan ini, memang yang namanya kendaraan roda 4 dan roda 2 itu ada di peringkat pertama dan kedua. Jadi memang minatnya luar biasa besar ya. Nah dari situ kami kemudian bertanya lagi, kenapa kok milih itu? Ternyata jawabannya karena mereka ingin sampai di tujuan itu masih bisa melakukan perjalanan. Entah itu mau wisata atau silaturahim ke rumah tetangga dan sebagainya atau ke rumah saudara gitu. Jadi merasa ada fleksibilitas dalam bermobilitas karena menggunakan kendaraannya sendiri gitu ya. Nah tetapi kan kami juga tentu punya pekerjaan rumah ya. Tidak hanya di masa mudik, sebenarnya pekerjaan rumah dari Kementerian Perhubungan adalah mentransformasi masyarakat menggunakan transportasi umum gitu ya, merubah perilakunya. Tidak hanya di perkotaan tetapi juga ketika melakukan perjalanan jarak jauh. Apalagi di masa mudik yang pasti jumlahnya sangat masif. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah tadi ya, yang pertama tentu harus meminta operator sendiri juga menyediakan transportasi itu yang aman dan nyaman. Ya kan? Masyarakat akan bersedia melakukan itu jika yang pasti aman dan nyaman ya. Di samping itu juga terintegrasi. Ini juga masih pekerjaan rumah Mbak Fani, harus kami akui ya. Ketika sampai di simpul transportasi katakanlah di bandara atau di stasiun atau di pelabuhan, ini harus terintegrasi dengan moda transportasi lain kan. Betul. Contoh misalnya di Jogja International Airport ya, YIA. Kita harus ke kota Jogja, sekarang sudah ada nih kereta bandara, ya kan. Itu yang dimaksud integrasi. Nah di beberapa kota-kota ini integrasi itu memang belum sempurna ya. Jadi ini juga menjadi pekerjaan rumah. Maka tidak heran masyarakat daripada saya repot sampai sana nanti nyari kendaraan taksi mahal ya. Nggak ada transportasi umum yang lain yang masif. Jadi mereka lebih memilih ya udah saya naik kendaraan pribadi. Jadi menurut saya memang harus berjalan beriring ya. Antara pemerintah juga terus memenuhi kebutuhan transportasi umum. Yang paling penting tadi adalah aman dan nyaman. Terintegrasi dengan moda yang lain. Dan masyarakat sendiri juga sudah mulai mencoba merubah perilaku itu. Ya sedikit demi sedikit lah. Coba di perkotaan dulu ya. Katakanlah di Jabodetabek ini ya. Kalau mau ke Bogor atau mau ke Tangerang gitu. Coba ayo gunakan transportasi massal ya. Itu mungkin prosesnya harus begitu ya. Nah kalau kita bicara mudik ya ini memang sekali lagi kalau kita bicara Jawa pasti akan lebih banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Karena jalan juga sudah tersambung ya. Betul kan? Bisa sampai ke ujung yaitu rumahnya sendiri gitu ya. Lebih cepat sebenarnya. Lebih cepat. Dia bisa milih waktunya sendiri. Mau berhenti ya berhenti, mau ini berhenti gitu. Nah di luar Jawa ya, yang memang secara geografisnya mereka terpisah pulau, terpisah lautan, memang akhirnya transportasi umum itu jadi pilihan ya. Jadi ini memang kembali lagi adalah pilihan masyarakat. Yang paling penting bagi kami benahi infrastrukturnya, kita benahi pelayanannya, dan sambil sedikit demi sedikit juga melakukan edukasi untuk beralih ke transformasi publik. Ini proses, nggak mungkin kita langsung ya tiba-tiba bisa dapat, ini proses gitu. Kami pemerintah maupun juga masyarakat harus bisa jalan bareng dalam hal ini. Sama-sama sosialisasi dan juga imbauan ya Bu ya. Termasuk juga mungkin ke apa ya pihak-pihak penyedia transportasi tersebut ya Bu. Betul, yang tadi saya sebut ya, ke masyarakat juga pasti juga mikir ya. Naik ini malah saya jadi kesusahan. AC-nya mati misalnya, nggak nyaman, banyak copet. Nah ini kayak gitu. Atau kalau maskapai Bu suka cancelled begitu. Kemarin sempat ada teman yang curhat juga Bu di Instastory-nya kalau misalnya mengatakan tiba-tiba tiketnya di cancel tanpa ada pemberitahuan seperti itu, tapi ya dia harus inisiatif lebih lanjut begitu. Ya ini juga jadi salah satu concern dari Kementerian Perhubungan sendiri kan. Sangat, dan itu memang diatur ya.
soal keterlambatan tuh ada parameter on time performance dan itu ada ininya angka apa namanya standarnya. Jadi kalau kurang dari itu ya tentu ada hal-hal yang harus menjadi konsekuensi bagi maskapai. Berarti teman-teman warga yang kalau misalnya mendapat sebuah apa ya namanya kondisi yang tidak ideal seperti itu ketika melaksanakan perjalanan, tidak hanya arus mudik dan juga lebaran, tapi juga perjalanan lainnya gitu menggunakan moda transportasi umum seperti pesawat, kemudian juga kereta dan juga kapal laut, bisa langsung apa ya namanya memberikan informasi tersebut ke Kementerian Perhubungan ya Bu? Sangat bisa. Dan bahkan ini sekarang kan dengan adanya media sosial itu sebenarnya masyarakat bisa sangat terbuka menyampaikan keluhan ya. Dan kami sangat memperhatikan itu sih. Tadi misalnya ada temannya Mbak Fani yang komplain di medsos, itu jadi concern kami sekali ya. Dan pasti akan langsung diklarifikasi kepada operator yang bersangkutan gitu. Supaya sama-sama semuanya aman dan juga nyaman ya Bu ya. Nah Bu Adita, balik lagi ke arus mudik dan juga lebaran tahun 2023 ini ya Bu. Ketika kita melihat tentu saja ini menjadi sebuah, maksudnya untuk pelaksanaannya tahun ini tentu saja mengambil pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya membandingkan atau komparasi Bu, pengalaman seperti apa atau tahun berapa begitu yang menjadi sebuah cetak biru, blueprint, mekanisme untuk Kementerian Perhubungan menyempurnakan mekanisme dari pelaksanaan arus mudik dan juga lebaran tahun ini? Ya. Kalau kita flashback ya, kita kilas balik, memang ada sebuah momentum di mana kami semua memang harus segera melakukan perbaikan. Kalau masih ingat di 2016 ada yang kita sebut Brebes exit. Brexit ya. Itu ketika Trans Jawa sudah mulai dibuka sebagian dan masyarakat euforia kan. Euforia sekali ingin merasakan mudik lewat jalan tol. Dan semua berbondong-bondong menggunakan. Memang salah satu evaluasi kami adalah pada saat itu koordinasi dan kolaborasinya itu sangat kurang ya. Semua instansi itu punya targetnya sendiri-sendiri, mau melakukannya juga sendiri-sendiri. Nah itu satu hal yang menjadi turning point lah di dunia transportasi, khususnya ketika ada masa-masa puncak seperti mudik. Tentu tidak boleh lagi itu terjadi ya, karena ini semua kerja bersama gitu. Bukan hanya tugasnya Kemenhub nggak bisa ngapa-ngapain kok kalau nggak dibantu pihak kepolisian ya. Kemenhub nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dibantu Kementerian PUPR, apalagi pelaku perjalanan darat paling banyak. Jadi kuncinya koordinasi, kolaborasi sejak awal. Makanya tadi saya bilang sudah sejak 2 bulan sebelum bulan Ramadan kita sudah duduk bareng, kita rumuskan apa yang harus kita lakukan tahun ini gitu. Itu turning point ya. Di samping tentunya adalah perbaikan infrastruktur. Jadi kalau dilihat sejak 2015 ya kita lihat perbaikan infrastruktur tidak hanya di Jawa dan di luar Jawa itu kan jadi nomor 1 ya, jadi target utama. Karena memang harus diakui infrastruktur itu merubah budaya ya. Budaya kita kemudian ngantri, budaya kita memberikan kesempatan kepada orang lain, budaya kita untuk on time. Itu sebenarnya kan dimulai dari ketika kita menggunakan transportasi umum ya. Jadi kita melihat bahwa infrastruktur menjadi penting karena ini bisa memberi efek kepada sektor lain. Perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, kebudayaan itu sebenarnya mulai juga dari adanya infrastruktur yang baik. Jadi kita nggak hanya bicara mudik tapi juga bicara Indonesia lebih dalam jangka panjang ya. Dan kami yang menghandle sektor transportasi ini sangat menyadari hal itu. Jadi yang namanya mudik yang menjadi ikon keberhasilan transportasi tiap tahun itu memang harus menjadi benchmark gitu. Apalagi ketika kita melakukannya untuk mudik, membangun infrastruktur untuk persiapan mudik itu akan berlaku untuk sepanjang tahun. Karena memang puncaknya di hari itu kan. Jadi hari lain ya sudah tinggal menikmati aja infrastruktur yang sudah tersedia dengan kapasitas yang pasti akan lebih lega gitu. Bener juga ya Bu ya. Tapi itu kayaknya hanya ada di Indonesia ya ketika perjalanan arus mudik dan juga balik lebaran itu menjadi sebuah benchmark tersendiri begitu, terutama bagi Kementerian Perhubungan. Nah kalau dari perspektif Ibu Adita sendiri gitu melihat lagi-lagi gitu, kementerian sudah berjalan atau berdiri lebih lama begitu dengan ketika kita melihat kebiasaan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan perjalanan arus mudik dan juga balik lebaran.
Apa makna bagi Kementerian Perhubungan sendiri, Bu, melihat banyak sekali begitu berkembangnya begitu kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perjalanan ini yang sekali setahun, tapi dampaknya sangat masif dan menurut Ibu tadi kata Ibu berkembang berdampak begitu banyak begitu panjang begitu efeknya kepada sektor-sektor lain. Ya, yang penting kalau bagi kami masyarakat itu punya pilihan, ya. Jadi yang pertama, membangun infrastruktur ini memang tadi ya tujuannya kan adalah menjadi enabler ya, membuat sektor lain juga jadi berkembang. Ketika infrastruktur sudah in place, sudah established, harapannya sektor yang lain juga akan mengikuti ya, akan berkembang juga. Itu yang selalu kami pegang yang pertama, dan itu juga yang menjadi arahan Pak Presiden kepada Pak Menhub, dan Pak Menhub selalu menurunkan kepada jajarannya ya, selalu diingat gitu bahwa kita tuh enabler gitu, yang membuat sektor lain bisa berkembang. Nah, yang kedua, secara rutin, reguler memang seperti itu. Ada masa-masa di mana kita harus bisa memberikan lebih, ya, nggak bisa biasa-biasa aja. Yaitu seperti sekarang ini, mudik, itu harus bisa memberikan lebih. Nah, lebih ini nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk periode atau waktu-waktu yang lain. Di saat memang itu bukan sesuatu yang abnormal. Saya bicara mudik ini abnormal sebenarnya. Karena orang berjalan itu bisa sampai jutaan dan ini kan luar biasa gitu ya. Cuma di Indonesia aja ya, Bu ya? Mungkin ada ya, seperti di China setahu saya ada ya ketika pilgrimage gitu Chinese ya, Bu, ya? New Year ya, mereka pulang kampung juga, itu juga sama gitu. Tapi mungkin agak beda di kita karena negara kita kepulauan ya dan tersebar kemana-mana. Jadi mungkin ini juga akan menjadi lebih menarik lah kalau kita mau tinjau. Jadi buat kami ini memang apa ya istilahnya, mungkin kalau ada orang bilang lebarannya orang Indonesia ya sama, kita lebaran kita ya di mudik ini, lebarannya sektor transportasi ya. Karena di situ kita diuji. Kita diuji sejauh mana yang sudah kita lakukan itu betul-betul bisa memberi efek atau dampak kepada masyarakat. Membangun itu satu hal ya Mbak Fani, bikin pelabuhan, bikin stasiun itu satu hal. It's just an output ya kalau saya bilang. Itu yang disebut oleh Pak Presiden harus delivered. Delivered itu ketika yang kita bangun bisa berdampak. Membuat tadi perjalanan mudik lebih lancar, membuat nanti di bandara tidak ada antrian, membuat penerbangan lebih selamat. Di laut tingkat keselamatannya meningkat. Itu kan efek dari kita membangun infrastruktur. Jadi buat kami ketika itu sudah delivered, masyarakat merasakan manfaat dan bahkan seperti hari ini testimoni semua, aduh kita seneng deh, semua lancar. Itu yang sebenarnya membuat kami menjadi lebih semangat lagi ya untuk terus membangun dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Jadi dengan kata lain arus mudik dan juga balik lebaran jadi salah satu KPI-nya Kementerian Perhubungan sendiri ya Bu ya? Sangat. Itu udah jadi satu hal yang ya buat kami begitu KPI itu tercapai untuk mudik, insya Allah yang lain juga aman. Gitu benar, ya. Benar. Walaupun sebenarnya kalau bicara mengenai kementerian atau kinerja kementerian sendiri kayaknya orang-orang pada mudik tiap tahunnya, tapi kementerian enggak ya Bu ya, tidak ya, justru malah kerja ya Bu ya. Ya sudah ada tugasnya masing-masing ya. Ya buat kami sih yang penting masyarakat semuanya melaksanakan mudik dengan lancar, aman, tahun ini punya kesan yang baik. Buat kami itu sudah luar biasa. Kalau mau mudik atau libur bisa di hari yang lain. Nah untuk persiapan tahun depan sendiri Bu, insya Allah kayaknya lebaran tahun depan mungkin jatuh sekitar ya mendekati jelang ya kontestasi pemilu 2024 ya. Iya. Gimana ini Bu? Rame. Ya kita tentu akan fokus tetap kepada tugas dan fungsi kita ya untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya dan tentu seperti juga tahun ini semua harus berbasis data. Kita evaluasi berbasis data, kemudian kita juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak, stakeholders kita ajak dari awal gitu ya. Tidak bisa dipungkiri mungkin tahun depan, tahun politik mungkin tantangannya mungkin lebih berat ya. Dalam arti apalagi kalau kita bicara sosialisasi, komunikasi mungkin tantangannya menjadi lebih berat. Tetapi buat kami yang penting fokus saja. Fokus kepada layanan kepada masyarakat. Jadi ya dan ini memang perlu kerjasama semua pihak sih. Kami di Kemenhub ini sekali lagi tidak hanya dalam kondisi mudik, dalam seharian pun kita nggak mungkin jalan sendiri. Kita perlu juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang lain, dengan pemerintah daerah, dan yang paling penting sebenarnya ya tadi masyarakat. Mereka udah bukan objek, mereka itu subjek gitu ya. Jadi
ya mari kita sebagai sama-sama subjek, ayo kita barengan lah ya, gitu. Pemerintah membangun, nah itu pemerintah membangun, pemerintah melayani, ya masyarakat, ayo kita sama-sama lah bagaimana kita semua juga bisa menumbuhkan sense of belonging ya terhadap berbagai infrastruktur transportasi. Karena itu tadi, itu kan ya untuk kepentingan masyarakat juga ya. Membuat mereka punya mobilitas yang lancar, bekerja dengan lancar ya, aktivitas sehari-hari juga berjalan dengan baik. Jadi nggak hanya arus mudik dan juga lebaran, tapi di keseharian semuanya bisa bepergian dengan aman dan nyaman seperti Betul Ibu sekali. ya. Mungkin terakhir Bu, imbauan mungkin terutama untuk yang kembali ke ibu kota ya. Gimana ini Bu? Ya, ini kita masih ada beberapa hari lagi ya. Jadi memang himbauannya adalah tetap persiapkan diri sebaik-baiknya ya. Pantau terus informasi. Karena kita dari informasi yang real time, yang betul-betul ada di lapangan, kita jadi tahu situasinya seperti apa sih. Sehingga kita punya juga lewat aplikasi gitu Bu? Ada aplikasi, ada media massa, termasuk lewat MNC juga ya, termasuk juga media-media massa yang lain atau media sosial resmi. Itu selalu akan ada updates ya. Sehingga masyarakat yang masih belum balik itu bisa bersiap gitu. Jangan sampai ketinggalan informasi aja. Karena begitu ketinggalan informasi, Anda mungkin tidak mendapatkan update terbaru ya. Dan tiba-tiba ada di satu tempat yang dikira one way berlaku, ternyata udah selesai. Misalnya gitu ya, contoh realnya kan konyol jadinya. Jadi mari kita terus aktif mencari informasi, memperbaharui informasi juga. Dan yang paling penting siapkan kendaraan maupun kita sendiri ya. Kebugaran dari nanti pengemudinya, bersiap juga menghadapi situasi terburuk terkait kemacetan. Jadi kendaraan ya harus betul-betul disiapkan untuk situasi itu. Apalagi sekarang cuaca panas ya. Dan kalau dalam situasi macet, mobil ini akan menjadi lebih cepat overheat kan. Nanti mogok di jalan, jadi terganggu perjalanannya. Jadi siapkan mobil, kendaraan beserta pengemudinya juga harus lebih sehat, lebih bugar. Dan yang tadi kami wanti-wanti, persiapkan untuk kondisi terburuk. Artinya perbekalan, BBM, kondisi mobil, itu semua harus baik. Ini khusus untuk yang menggunakan kendaraan pribadi ya. Sementara kalau transportasi umum menurut saya, karena sudah pegang tiket, sudah tahu jadwalnya, jangan mendadak di simpul transportasi. Itu harus jauh-jauh jam dari jamnya ya, supaya menghindari antrian atau bahkan akhirnya Anda ketinggalan dari jadwal yang sudah ditetapkan tadi. Baik. Itu sih, dan tetap hati-hati di jalan dan ikuti arahan dari petugas. Baik. Itu kuncinya. Baik Ibu, berarti abis ini setelah semuanya selesai seperti itu, giliran Ibu Adita mungkin yang akan mudik ya Bu ya? Karena semoga bisa ya. Ya nyusul sedikit ya, minta izin sama keluarga di rumah ya Bu ya. Iya. Karena apa ya namanya, Ramadan sampai Lebaran ini saya melihat sekali kok Ibu Adita dan juga jajaran Kementerian Perhubungan sendiri yang lebih banyak gitu ya warawiri melayani tidak hanya informasi untuk kami awak media, tetapi juga untuk teman-teman dan tentu saja warga yang membutuhkan informasi tersebut untuk bisa tetap aman dan juga nyaman dalam melakukan perjalanan Ibu ya. Semoga nanti perjalanan Ibu juga aman dan nyaman seperti kami-kami semuanya yang sudah melaksanakan perjalanan. Terima kasih Mbak. Juga kembali Lebaran. Ya. Sehat selalu Ibu ya. Sama-sama, jangan bosan-bosan diteror tanda kutip oleh kami awak media terkait dengan informasi. Dengan senang hati. Terima kasih. Siap Ibu. Dan demikian pemirsa, informasi yang tentu saja sangat detail terkait dengan bagaimana arus mudik dan juga kembali Lebaran 2023 ini yang ternyata tidak hanya menjadi sebuah KPI sendiri bagi Kementerian Perhubungan begitu, tapi juga tentunya menjadi sebuah benchmark bagi warga negara Indonesia, karena tentu saja arus mudik dan juga Lebaran atau pelaksanaan Lebaran tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya di Indonesia ini tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan, tetapi juga somehow menjadi sebuah gaya hidup bagi warga negara Indonesia. Dan demikian program One on One berakhir pemirsa. Saya Fani Imaniar, terima kasih. Sampai jumpa.